Hussein untuk grup salawat al-Karimah. Mohon hadiah Fatihah untuk almarhumah Ibu Nariyah yang hari ini dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah. Amin. Sekaligus mohon ikhlasnya para jamaah untuk menghadiahkan Fatihah. Jadi saya dapat berita sahabat kami yang kemarin 2023 haji bareng saya, satu kamar dengan saya sebagai mustasyar dini dari pemerintah. Beliau memegang Kiai Haji Gus Mahfud Hamid dari Maron, Purworejo, Jawa Tengah. Pagi tadi dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang baik banget. Jadi selama di Makkah berhari-hari satu kamar dengan saya berdua. Pagi dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah min akhir. Sekaligus niat kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang sudah ada di alam barzakh. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari siksa neraka, digolongkan sebagai ahli surga. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi'idzni wal walidayni wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau dengar ada berita kematian rasanya, ya Allah, kemarin pas saya di Taiwan itu ada berita kematian saudara sepermainan saya, teman sepermainan saya, rumahnya pas depan rumah saya. Konco bal-balan, konco tulinan, dia udah menikah, tinggalnya di Mojokerto. Saya dapat kabar itu kaget, gak sakit gak apa, meninggal mendadak pas di Taiwan. Sekarang di Hong Kong ada berita lagi konco kamar pas kita haji. Ya Allah, moga-moga kabeh kula sampeyan diparingi panjang umur, sehat walafiat. Dan karena kita merasa bekal kita masih belum cukup, ya. Bekal kita masih belum cukup, dosa kita terlalu banyak, kenakalan kita terlalu banyak. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita panjang umur sehingga kita bisa memperbaiki diri, kita bisa mentaubat kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya Allah, nah sementara sampean kerja apapun, kata Bima tadi, niatkan sebagai ibadah. Insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Saya kalau ada yang kasih tulisan saya kayak gini, tak bawa pulang. Jadi saya kalau dari Hong Kong itu tulisan-tulisan yang kayak gini tak bawa pulang. Jadi apa ya, koper saya itu kadang satu koper isinya tulisan kayak gini. Tak baca satu-satu di rumah, nanti pas sama anak-anak agak doakan bareng-bareng. Ya semua tak baca, tak baca, tak baca semua, curhatannya itu tak baca semua. Ada yang apa jenenge benci sama suaminya dicurhatin. Nasib saya gimana, bang, saya gini. Tak baca semua. Ini tak bawa pulang ini saksinya bunda. Ya amplopan kayak gini, yang amplopannya yang bagus-bagus tak bawa, yang jelek-jelek tak buang. Iya, tapi setiap ada kertas tulisannya pasti tidak bawa. Sampai sekarang nggak simpen. Kalau sampean pengen tahu mungkin datang ke rumah tidak bawa. Ya karena apa? Saya menghargai. Tapi kan nggak harus saya baca di hadapan semuanya kan? Tetap semuanya saya baca. Makanya tolong semangat kerja dan ibadah. Mudah-mudahan sukses dunia. Ini saya minta apa ya? Sekedar motivasi nih, nggak apa-apa nggak? Saya sekedar
ngasih motivasi, ngasih semangat ke sampean. Ini Mbak Rara biar cerita dikit pada sampean. Ayo Mbak Rara, minta tolong Mbak Rara bagi-bagi tipsnya lah setidaknya. Ayo, oke, oke, matur suwun, guys. Oh iya, loh ini menyempatkan waktu untuk ngaji, mudah-mudahan berkah, semuanya saya doakan. Matur suwun, guys, matur suwun. Ayo Mbak Rara, ayo sebentar, ayo. Ngomong sebentar aja, cerita sebentar aja. Ini mohon maaf ya kalau ngomong ya jangan dilihat dari omongannya dia. Ngomongan itu sudah karu-karuan, tapi ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Ya, ayo Mbak Rara, minta tolong ya. Enggak usah bagi-bagi tips lah dikit-dikit. Ayo. Kalau ini usul aku mereka. Ayo. Saya kalau sama dia udah saya anggap anak. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada di medsos dia foto nempel-nempel ke saya kayak gitu. Ini udah saya anggap anak saya. Si Rara ini. Udah saya anggap anak saya. Suaminya Mbak Rara namanya Mas Bambang. Alhamdulillah kemarin ikut kontestasi di anggota dewan dan terpilih. Ya masih terpilih ini Mbak Rara ini sebelumnya udah biasa bagi-bagi ke masyarakat. Memang ini orangnya dermawan. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pokoknya ngomong cerita ya, kasih semangat nih Mbak Bae, biar bisa kayak sampean. Saya hormati Abhansa, ya saya hormati mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di Hongkong yang harus semangat, dan saya hormati ibu yang gendut ini yang paling dan saya hormati mbak-mbak yang hadir hari ini menempatkan pengajian Abah Al-Zaidiyah. Mama saya kemarin itu lagi kerja, di telepon Abah katanya ikut ke Hongkong gitu. Jadi saya izin suami didampingin anak-anak kita 3 orang, gambar yang cantik dari tetangga Mas Gambar. Saya kenalin, saya asli Jawa Timur tapi besar di Jakarta. Tapi saya menikah sama orang Jawa Tengah, Ibu. Saya senang Ibu, Mbak mau semangat di Hongkong. Gitu. Jadi nikmati gaji, kata Abah itu berpesan sama saya, jangan boros di Hongkong. Kita tetap semangat, rendah diri, jaga diri, jangan sombong nomor 1. Karena di dunia itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang memberi kita semangat. Tuh, rezeki semua yang atur Allah, bukan orang lain atau kita. Jadi Abah itu selalu bilang kita orang ada, tidak Ibu. Saya dari kecil tidak pernah ada sekolah dan tidak pernah saya merasakan pelukan orang tua. Jadi Mbak, Ibu itu harus menyayangi kedua orang tua kalian semua. Jadi kan nggak mungkin mbak-mbak mau tolongkan terus gitu. Pulang sayangi orang tuanya. Jangan sampai kalian ditinggal orang tua menyesal. Tapi orang tua saya masih ada. Semua keluarga kita masih ada. Tapi kenapa saya itu selalu benci orang yang sombong atau orang yang merasa dirinya kaya. Jadi di dunia itu saya sempat bilang Abah keramal tuh sombong ya. Saya bilang orang lah. Saya itu tidak punya etika, Ibu. Saya tidak pernah bisa bahasa Jawa halus. Saya kadang ngomongnya kasar. Karena saya kasar itu mempelajari anak buah saya untuk berbuat baik sama sesama umatnya gitu. Jadi tidak ada yang harus kita harus punya suami dewan harus gini, tidak. Saya lebih suka dipanggil bukan dewan,
Jadi saya lebih hormat sama orang kecil daripada orang punya duit itu. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu yang kerja di Hong Kong, wah saya aku duit, aku mulai gini, jangan. Karena di saat Allah marah, uang kalian pasti habis. Jadi ibu ini gendut ini kemarin aku terus. Menurut saya itu tidak ada namanya kata anak buah. Mau saya beli ini, anak buah saya harus beli itu. Ini ngomel terus. Diajak saya seharian tuh ngomel. Saya bilang sama dia, emang mati kamu bawa uang ya? Saya bilang dia seperti itu. Karena kita punya uang itu gak bakal dua mati. Jadi mbak, ibu jangan kira saya nikahnya sama orang kaya, tidak. Yang LDR sama Korea disemangati. Jangan lihat kita punya suami harus orang kaya, tidak ibu. LDR Itu loh mbak, video call. Dulu saya nikah ibu. Saya nikah itu baru 2020. Sama ibu. Saya kenalnya di LDR. Saya kenalnya sama TKI Hong Kong, Korea bu. Oh pantesan. Saya kenalnya itu di sosmed, kayaknya kenalnya 3 bulan. Tapi saya ngetes sama suami saya. Saya bilang, kamu kerja di mana? Saya kerja di PT. Saya tidak bilang bahwa saya bisa usaha. Tapi saya nggak bilang sama suami kalau saya tuh dulunya nggak sekolah atau apa. Nggak. Jadi saya nikah sama orang Jawa Tengah itu LDR Korea ibu. Jadi nikahnya 3 bulan aja bu. Jadi musim COVID, saya bilang, suami saya tuh bilang, saya nanti kalau pulang kerja apa? Jadi saya bilang suamiku, kita kerjanya bareng aja. Karena rezeki suami, rezeki istri itu ada di suami gitu. Jadi ibu, mbak yang masih LDR, semangat. Jangan suaminya kerja gini, gengsi, jangan itu. Karena Allah itu lebih sayang orang yang tanpa gengsi. Ini mbak ini sama bu, kemarin saya tidur itu, kayak ketahuan. Kata dia, jadi kata dia itu ngomongnya, ayo tak pakai hotel. Saya bilang, aku tidurnya di sini aja, karena saya pengen pijit. Saya bawa tukang pijit saya bu, gitu. Karena kalau nggak tidur, nggak bisa tidur gitu. Dianya ambil tukang pijit. Ngoceh dia. Apa itu? Kayak duit kata dia. Aku aja yang mijitin, tak tes lagi malam. Mau mijitin gemuk ini, kalau mijitin kecil gitu loh. Jadi mbak yang pergi contoh, saya itu apa ya? Senang dengan jenengan bisa bahasa Hongkong, bisa sekolah. Saya itu kemarin ada itu emak itu manajer saya di supermarket saya. Saya itu ada 2 kerjaan ibu, ada di 2 putri, ada di supermarket. Emak itu bilang ke saya, mak saya masuknya siang ya. Saya jawabnya iya, katanya dia mau ngambil rapor. Saya tuh saya suruh dia ambil rapor. Kenapa? Saya waktu SD kelas 4 mau bayar rapor tuh nenek saya udah punya uang itu. Jadi saya lepas di kelas 5 SD saya nggak sekolah. Jadi saya tuh tidak pernah takut sama manusia itu. Kenapa? Karena bukan manusia yang ngasih saya rezeki, tapi Allah. Apa ini sering ngasih saya, aku umroh terus dijak tonggolnya. Saya bilang apa? Bah, orang itu dia bilang umroh, rezeki mereka adalah rezeki saya. Saya tidak bisa ngaji, Pak. Tapi kan aku bayar ngaji, Pak. Jadi, Mbak kalau punya rezeki, berhemat, pulang buat usaha, tanpa harus gengsi. Saya dulu jualan keripik, Bu, di jalanan, tanpa harus saya gengsi, dihina orang. Bahkan dihina orang tuh sampai diludahin karena saya nggak bisa makan.
Percaya nggak Bu? Nggak bakal percaya. Banyak mungkin tadi istri Pak Lurah itu tetangga saya. Bakal gitu. Iya, karena saya di rumah Mas Gembong tuh jarang keluar. Keluarnya saya tuh pagi sampai malam tidur balik lagi. Jadi saya tuh bekerja hanya pengen membantu masyarakat kecil, bukan buat keluarga saya. Seperti itu. Jadi ibu, mbak yang LDR, sayangi terutama orang tua. Jangan hanya uang yang dicari, tapi harus dibuat baik sama tetangga, teman-temannya. Jangan gengsi kalau menegur orang. Kalau ada yang ditegur nggak negur, nanti dia dapat balasannya ya Bang. Gitu. Jadi kalau ini terkena cewek ya. Tapi susah Bu. Pergi ke Hongkong itu susah. Tadi suami saya telepon, terus beliau juga, aduh, ono diganti cerewet kok. Saya mau belanja itu ngajak dia, ada mau beli tas, bujurnya orang ngomel, ikin aja ngomel. Coba ya. Tapi dia baik loh. Dia rawat aku selama saya di Hongkong. 2 hari saya dirawat dia. Jadi mbak-mbak, saya doakan semoga nanti depannya pasti sukses. Jangan putus asa. Oh sekarang aku jadi babu, enggak masalah. Kalian dihina, jangankan kalian dihina. Saya ini dulu masih 95 sampai 2010 saya masih dihina. Saya tidurnya itu rumah nenekku dulu itu tanah. Jadi kalau tidur itu ya sama bantal. Tidak seperti sekarang. Jadi itu anak ini yang 3 kadang ngomong, saya pakai kerudung gini, dia harus kerudung gini. Kenapa? Rezeki saya adalah rezeki mereka. Saya berangkat umroh, dia berangkat umroh. Jadi banyak itu dulu sama Bu. Jadi ibu pergi ke Hongkong semangat dan pulang membawa rezeki buat anak suami. Jangan selalu menghina suami. Bujuku nenek, jangan. Lebih baik ibu merangkul bujunya selingkuh tinggal. Kita Bu, kita kerja keras suaminya gitu. Jadi kalau sudah punya suaminya mau kerjanya macul, apa itu kelebihan kekurangan. Kadang suami saya juga marah saya. Aku tuh gak tahu gawe loh. Gak pernah bikinin kopi. Tapi gimana saya mau bikin kopi Bu? Dari pagi sampai jam 12 malam saya kerja. Di rumah kan harus tak kasih itu rewang gitu. Jadi rewang saya itu tidak pernah saya anggap pembantu, dia keluarga kita gitu. Jadi saya bilang sama Mak Indul yang sampai itu, Mak, kamu itu seperti makku di rumah, kamu nyiapin. Saya itu sebenarnya sedih nangis karena dulu saya jangankan mau mandi ya, makan tempe saya nggak punya uang. Saya nggak, jenengan bisa sekolah masuk Hongkong, bisa SMA ya, masuk Hongkong SMA. Jadi kan tapi kan masih bisa beli ijazah gitu. Jadi kemarin saya mungkin dianggap anak atau ya mau punya ijazah tidak. Saya nggak mau. Lebih baik saya tidak punya ijazah tapi harga diri kita tidak hilang. Jadi jangan mau kalian semua diinjak-injak oleh teman-temannya yang orang kaya sama. Kalian ini apa? Saya paling berani. Saya tuh mungkin terkenalnya cerewet karena saya tuh tidak suka orang lain menginjak-injak orang lain lagi. Ini kemarin sama Bu, saya tuh kan nggak tega di jalan ya. Namanya orang kecil kan kecil. Yang ngojekku aja itu rezeki akan gua dia yang ngojek-ngojek. Bro, kasihan ya Bu. Jadi mungkin sekarang gaji ibu 10 juta. Pulang nanti yang LDR siapa tahu nanti bisa usaha bareng rezekinya banyak. Jadi saya itu ya Bu tidak dimaui ibuku dulu itu nikah lagi, saya tidak dimaui.
Jadi kalau ada mau makan, saya tinggalnya sama nenek masih kecil. Mau makan itu ibuku itu ngasih goreng tempe itu kadang nggak dikasih. Tapi saya tidak pernah lelah berbuat baik sama orang tua, karena ibu kita itu melahirkan kita itu oyone bahasa Jawanya ketin ya. Jadi sejelek-jeleknya orang tua benci kita jangan lelah, karena orang tua itu yang membawa rezeki kita nanti. Saya doakan ibu yang di Tiongkok semua pergi umroh besok. Amin. Aku sugih lah Allah. Jadi ibu pesan saya di Hongkong kerja yang benar, apa itu? Jangan boros kata abang. Tapi abang bilang saya, kok agak kayak gini. Padahal saya nggak mau kayak gini kok dia. Laki-laki. Umur berapa? Oh, umur saya udah tua Bu, 35. Jadi umur 12 tahun, dari kelas 5 SD saya itu sudah pergi jalan. Percaya nggak Bu? Saya dulu tuh tahun 96 pergi nandur. Orang Jawa itu nandur itu pagi. Percaya nggak? Saya tuh gajinya 5.000 perak. Itu kalau seminggu itu gajinya 30.000. Jadi 25.000 buat nenekku, 5.000 buat ibuku gitu. Jadi kenapa saya paling suka orang kecil daripada orang besar? Karena orang kecil itu wajib disayangi Bu. Karena banyak doa-doa orang kecil membawa kita Bu. Banyak teman-teman saya, Kak, kamu dulu sering dihina enggak? Saya nggak pernah jenjang. Mungkin itu jalan Allah. Saya dihina masih kecil. Jadi ibuku tuh kalau video call saya tuh menangis. Kadang jawabnya di hati saya ya Bu. Dulu ibuku benci loh sama saya. Kalau sekarang mau sama saya. Mungkin itu kan jalan Allah. Tapi dengan semua jangan sampai seperti saya yang alami. Jadi ibu, saya hanya bisa doain jangan boros di Hongkong. Yang LDR cepat nikah, anak usaha. Kalau nanti LDR mertuanya cerewet, biarin, karena suami itu punya orang tua yang wajib disayangi. Mertua nggak bakal cerewet kalau kelakuan kita benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pinter ngomong ternyata. Jadi iya, ternyata dia kasih setidaknya motivasi juga bagaimana perjalanan hidup beliau yang diawali dari perjalanan yang tak mudah dan gak enak-enakan. Jadi rata-rata memang orang sukses itu berawal dari kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan dulu baru kita dapat kemudahan. Itu ceritanya gini, karena itu tadi ngomongnya kan aku dijemput sama Anda, ayo ikut berangkat. Ini nanti dipikir aku yang ngajak dia. Enggak, Rara ini mulai kenal saya, terus dia baik banget. Nah, terus ngomong, wah, kalau sama aku nggak pernah bosok, sama aku, ya sama Habib Bidin, sama Habib Lutfi aku bosok. Suruh ngomong sama kiai biasa. Tapi orang itu kan jangan dilihat dari tampilan luarnya. Ya. Ngomong saya, wah, apa nanti kalau ke Hongkong, aku melu. Aku ke Hongkong itu ngaji, yuk gak apa-apa, aku pengen jalan-jalan di Hongkong. Aku nanti melu ngaji, sama apa? Tuh, terus kemarin kapan itu tak kasih tahu. Soalnya nanti kalau nggak tak kasih tahu, terus nonton terus. Waduh, ngomong, aku melu. Nanti ke Korea, aku melu. Tuh.
Akhirnya itu loh, delon lagi nek serundingan ketemu karo nulis iso ngono gitu. Ya matur suwun. Setel udah cerewet. Udah, sarungnya udah habis kok masih kurang kok malah. Sarungnya itu udah habis malah kurang. Hah? Ini aku sampai lupa. Itu malah rundingan nopo-nopo wandut ini. Nah, ini malah yang ngabisin waktu malah bukan saya, malah wandut. Nah, mas, ini waktunya udah habis. Kita juga belum bagi-bagi sarung. Kita doa dulu, habis itu nanti aku bagi-bagi sarung. Terus nanti masih ada kesempatan bagi jamaah untuk berinfak. Oke? Jadi saya mohon maaf ya, materinya nggak sampai tuntas, nggak apa-apa. Yang penting kita kan kangenan. Bukan, cuman yang penting kita bermajelis. Yang penting kita bermajelis. Jadi kita bisa berada di majelis ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan motivasi yang diberikan Mbak Rara tadi setidaknya ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya menjalani hidup dengan semangat. Jadi orang sukses itu bukan orang yang tanpa masalah. Orang sukses itu orang yang bisa menghadapi masalah sekaligus bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik. Itu orang sukses. Betul ya? Sekarang kita muhasabah dulu. Mohon semuanya yang hadir di majelis ini untuk menjernihkan pikiran, membersihkan hati. Ya Allah, nanti setelah doa jangan bubar dulu ya. Ada waktu kurang lebih 5 atau 7 menit. Saya minta waktu 5 atau 7 menit setelah doa. Nanti kita jangan bubar dulu. Tolong, ini kita berada di majelis yang sangat dicintai Allah. Kita berada di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Jujur, saya sendiri juga terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rara tadi. Bahwa hidup ini jangan hanya kejar-kejar dunia, kemudian setelah mendapatkan harta jadi orang yang sombong. Kemudian betapa pentingnya kita selalu menghormati orang tua, memuliakan orang tua, mendoakan orang tua. Betapapun orang tua itu kurang memberikan kasih sayang kepada kita, tapi bagaimanapun orang tua adalah yang menjadi wasilah kita hidup di dunia ini. Perjuangan orang tua mengandung, melahirkan, makanya sesungguhnya orang tua, terlebih orang tua perempuan, ibu itu adalah versi terbaik dari semua bentuk cinta yang pernah ada. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhana, ibu adalah versi terbaik dari semua bentuk cinta yang pernah ada. Ibu adalah sambungan terkuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sampai jelek hubungannya dengan orang tua, lebih-lebih ibu, putus pula hubungan kita dengan Allah. Karenanya mari para jamaah kita sama-sama baca istighfar, kemudian kita tundukkan kepala, kita tengadahkan kedua tangan kita bersihkan pikiran kita jernihkan hati kita bermunajat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang menjadi munajat, mujahadah, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji. Allah sangat menyayangi orang yang berada di majelis semacam ini. Bahkan Allah berjanji sebelum kita
kita berdiri dari tempat ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Siapa yang datang dengan penuh keikhlasan ke majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebelum orang itu beranjak dari majelisnya. Insya Allah, sebelum kita meninggalkan gedung ini, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan insya Allah, apa yang kita munajatkan kepada Allah, apa yang kita mohonkan kepada Allah, semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon panjenengan semua yang tulus, yang ikhlas, yang khusyuk selama muhasabah dan doa ini, sambil panjenengan mencerna, menghayati kemudian apa yang menjadi harapan serta keinginan panjenengan, mohonkan kepada Allah. Saya hanya sekedar wasilah saja, saya hanya sekedar membimbing saja, saya hanya sekedar menyampaikan ungkapan saja. Selebihnya ungkapan inti dari semua hajat panjenengan, haturkan semuanya kepada Allah. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا الذي يخلص أستغفر Amin, aminnya di dalam hati aja. Ya, aminnya di dalam hati saja. Amin di dalam hati saja. Gak usah pakai dilakukan. Gak usah pakai dilakukan aminnya. Amin di dalam hati, yang mantap, yang yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini sebagai penolak segala fitnah dan musibah. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini menjadi pengundang rizki yang lebih banyak, lebih halal dan lebih barokah. Ya Allah, jadikanlah rizki yang diinfakkan jamaah di majelis ini menjadi benteng dari azab kubur, menjadi tameng dari siksa neraka, menjadi pelindung dari seluruh azab dan bencana, menjadi pelindung sekaligus menjadi ladang pahala yang tidak terputus ila yaumil qiyamah. Ya Allah, gantikan setiap rizki yang dinafkahkan di majelis ini dengan rizki yang melimpah, yang halal, yang barokah. Ya Allah, jadikan setiap rizki yang dinafkahkan di majelis ini menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Saudari-saudariku seluruh jamaah,
Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah yang mendetakkan jantung kita. Dialah Allah yang mengurus kita setiap saat. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Allah maha tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah maha tahu kita sering mengingkarinya, kita tidak menjalankan perintah-perintahnya. Tapi bukankah pertemuan ini Allah yang menakdirkan? Saudari-saudariku seluruh jamaah, sejenak mari kita bertafakkur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Berarti makin dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau hidup kita akan berakhir. Hidup di dunia ini hanya mampir sebentar saja. Sudah banyak orang yang hadir sebelum kita, ini sudah menjadi tulang belulang. Sudah banyak orang-orang yang hadir sebelum kita, kini sudah berada di liang kubur. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Dunia ini ladang beramal, wahai saudari-saudariku. Dunia adalah tempat kita mencari bekal pulang. Banyak di antara kita yang tidak mengenal arti kehidupan. Tiap hari hanya pontang-panting memburu dunia. Padahal tidak ada yang dibawa mati kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama kematiannya, tapi mungkin ada di antara kita yang tinggal sebentar. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput. Kita harus siap. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga kita bergelimang dosa, kata-kata kita banyak melukai hati orang, lisan kita jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas, pikiran kita penuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan yang haram. Yang kita makan ada yang haram. Hati kita penuh kesombongan. Amal kita kadang-kadang pamer, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti, kita sering durhaka. Kepada orang yang lemah kadang kita berbuat zalim. Lalu mana yang akan menjadi bekal pulang kita? Sholat kita gak pernah khusyuk. Sedekah sangat sedikit nilainya. Menolong orang pun kadang-kadang kita pamrih. Kita ingin pujian. Sungguh, saudari-saudariku, andaikan amal kita ditimbang amal yang baik dengan amal yang buruk, demi Allah lebih banyak amal buruknya daripada amal baik kita. Andaikan kelak kain kafan sudah membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Kalau tubuh ini sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andaikan mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Kita tidak akan bisa menatap kepada kedua orang tua kita dengan tatapan kasih sayang. Kita tidak bisa lagi menatap dengan kasih sayang kepada anak-anak yatim, kepada keluarga kita. Andaikan lidah kita sudah keluh membeku, lisan kita tidak akan bisa menyebut nama Allah selamanya. Kita tidak akan lagi bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini dengan maksiat dan maksiat. Di akhirat nanti, setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit ini harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita, berapa banyak orang-orang yang tersakiti hatinya karena kita, berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah,
wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha sempurna. Inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, ya Allah. Hamba-hambamu yang tak tahu diri, hamba-hambamu yang sering mengkhianati nikmat-nikmatmu. Ya Rabb, bukankah pertemuan ini Engkau yang menakdirkan? Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hati kami kotor, kami sering tidak mengenal-Mu, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang merupakan ampunan bagi kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri kami, ya Allah. Ampuni seburuk apapun akhlak kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Ampuni sejelek apapun perbuatan kami. Ampuni seburuk apapun aib-aib yang telah kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami, ya Allah. Engkau Maha tahu luka di hatinya, Engkau Maha tahu lemah redam perasaannya. Kami sering melukai hatinya, kami sering berkata kasar kepadanya, kami sering membantah perintahnya, ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh orang tua kami, ya Allah. Karena kalau orang tua kami tidak memaafkan kami, Engkau pun tidak akan memaafkan kami, ya Allah. Jadikan kami termasuk anak-anak yang diridhoi oleh orang tua kami, karena ridho-Mu tergantung ridho orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu membalas budi, jadikan kami anak yang tahu berbakti pada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami, ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni jika kami tidak bisa balas budi, ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga kami, ampuni jika kami tidak bisa mendidik rumah tangga kami, ampuni jika kami tidak bisa mendidik anak-anak kami. Ampuni para suami yang pernah menyakiti istrinya, ya Allah. Ampuni para istri yang pernah menyakiti dan menzalimi suaminya, ya Allah. Ampuni para orang tua yang tidak benar dalam mendidik anak-anaknya, ya Allah. Ampuni kami semua yang hadir di majelis ini, ya Allah. Ampuni kezaliman kami terhadap hamba-Hamba-Mu yang lemah, terhadap orang-orang fakir miskin, ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam sisa umur kami, hanya Engkau yang menguasai sisa umur kami. Tolonglah kami, ya Allah. Jadikan umur kami, jadikan umur yang tersisa ini menjadi umur yang berkah, ya Allah. Jadikan umur kami yang tersisa ini menjadi orang yang Kau lindungi dari perbuatan zalim terhadap siapapun, ya Allah. Pelihara mata kami agar mata ini tidak melihat kemaksiatan yang mengeraskan hati. Berikan kepada kami mata yang terjaga, mata yang selalu mengagumi keagungan dan keindahan-Mu. Karuniakan kepada kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Lindungi lisan kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan lisan ini dengan selalu basah berpikir menyebut nama-Mu, ya Allah, yang menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu yang Kau ijabah doa-doanya. Rob, ya Allah, peliharalah pikiran kami agar tidak pernah berpikir yang kotor, berpikir yang licin. Jadikan hanya kebaikan dan kebaikan yang terlintas dalam pikiran kami. Ya Allah, peliharalah tubuh kami. Jangan pernah tubuh ini terkena harta yang haram, ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini kemasukan makanan dan minuman yang haram, ya Allah. Jangan biarkan tubuh ini melakukan perbuatan yang haram, ya Allah. Kami mohon kepadamu, izinkan tubuh ini sampai akhir hayat nanti bersih, ya Allah. Kami ingin saat kematian kami tubuh ini dalam keadaan bersih dari maksiat. Kami ingin saat menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bersihkan hati kami, golongkan hati ini menjadi hati yang selalu indah, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, ya Allah, hati yang selalu merasakan kehadiranmu, hati yang selalu kaya dan yakin akan jaminanmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin dalam perlindunganmu, hati yang selalu
terhindar dari kesombongan, jauhkan dari hati kami sifat pamer ya Allah, kuatkan hati ini dengan iman kepadamu, jauhkan dari hati kami kebencian, jauhkan dari hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, indahkan hati kami dengan memaafkan siapapun ya Allah, indahkan hati kami dengan cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu yang mulia ya Allah, hanya kepadamu kami memohon. Lindungi kami ya Allah, jangan biarkan kami berharap kecuali hanya berharap kepadamu, jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan kami hanya memohon perlindungan kepadamu. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan apa yang menjadi hajat seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقبلنا دعانا يا الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Maksudnya semuanya, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat dari panjenengan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.